Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Dewi, NIM B0321090358. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling individu dan kelompok. Di sini, saya akan menjelaskan review buku internasional yang berjudul Values Clarification in Counseling and Psychotherapy Practical Strategies for Individual. Dalam bahasa Indonesia yaitu klarifikasi nilai dalam konseling dan psikoterapi atau strategi praktis untuk individu dan pengaturan hidup oleh by Howard Kirschenbaum. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang wawancara klarifikasi. Di sini saya sudah membuat peta konsep untuk bab 4 wawancara klarifikasi. Wawancara klarifikasi yaitu model dasar untuk menggunakan klarifikasi nilai dalam pengaturan konseling individual. Wawancara klarifikasi berlangsung selama 10 menit atau selama seluruh sesi atau lebih banyak sesi lagi. Untuk poin yang pertama yaitu menjelaskan langkah-langkah dalam wawancara. Pada poin pertama ini yaitu memperjelas. Dibagi menjadi 2 poin lagi yaitu memperjelas dilema dan mengakui perasaan. Pada memperjelas dilema ini yaitu mengidentifikasi dan memperjelas dilema, konflik nilai, dan membongkar kebingungan, mengisolasi satu atau lebih masalah dan keputusan untuk dikerjakan. Contohnya, apakah Anda pernah membicarakan hal ini dengan orang lain dan apakah itu membantu Anda? Seperti itu. Dan poin yang kedua yaitu mengakui perasaan. Pada tahap ini, membuat keputusan akan timbul perasaan ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan perubahan emosi lainnya. Bisa positif, bisa juga negatif. Maka, dalam hal ini, konselor mengklarifikasi nilai secara empatik. Beralih ke memperjelas, di sini saya akan menjelaskan menetapkan tujuan dan prioritas. Yaitu membantu klien mengidentifikasi dan mengartikulasikan apa yang klien inginkan. Contohnya, apa tujuan dan prioritas Anda? Seperti itu. Lanjutnya, menghasilkan alternatif. Di sini dibagi menjadi 3 poin. Menghasilkan alternatif ini, klien dan konselor mulai mempertimbangkan solusi alternatif dilema. Jadi konselor dan konseling ini udah membuat alternatif penyelesaian masalah. Jadi nggak cuma satu penyelesaian masalah aja, tapi udah membuat alternatif yang lain untuk dipertimbangkan nantinya. Yang pertama, poin pertama yaitu masalah dengan alternatif klien. Di sini membantu klien mempelajari masalah pemecahan dan mulailah selalu dengan ide atau solusi yang dihasilkan oleh klien. Contohnya, jadi pilihan apa yang Anda miliki untuk dipertimbangkan? Seperti itu. Lanjut ke poin kedua, yaitu pilihan tidak dinilai khususnya oleh konselor. Nah, agar konselor dapat menerima ide klien dengan rasa hormat dan menghindari menilai beberapa pilihan sebagai lebih baik dari yang lain. Contohnya, mungkin saya harus belajar untuk meminta bantuan lebih banyak. Seperti itu. Lanjut ke poin 3, yaitu konselor dapat menawarkan alternatif tambahan.
Nah, di sini konselor memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran klien tentang kemungkinan alternatif yang berguna dan menawarkan alternatif bantuan, namun tidak memaksa. Jadi di sini konselor nggak boleh memaksa kehendaknya dalam menyelesaikan masalah kepada konseli. Harus dengan persetujuan konseli. Kemudian jelajahi konsekuensi pro dan kontra. Di sini klien diberi kesempatan untuk lebih memperjelas apa tujuan klien dan memikirkan pro dan kontra dari berbagai konsekuensi dari apa yang dipilih. Contohnya, jika Anda melakukan pilihan itu, menurut Anda bagaimana hasilnya bagi Anda? Seperti itu. Selanjutnya, membuat pilihan secara bebas. Di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu membuat pilihan dan membuat pilihan sendiri. Poin pertama, membuat pilihan. Di sini klien memilih satu atau lebih alternatif untuk diterapkan dalam mengatasi masalah. Untuk poin yang kedua, yaitu membuat pilihan sendiri. Maksudnya, melibatkan bantuan konselor untuk klien mengambil tanggung jawab atas keputusannya. Poin yang terakhir yaitu perencanaan tindakan. Di sini perencanaan tindakan dibagi menjadi 2 poin, yaitu menentukan langkah berikutnya. Maksudnya, pada tahap ini, pertanyaan klarifikasi konselor dibuat sebagai hipotesis. Contohnya, Anda telah memutuskan bahwa pelantikan kerja adalah pilihan yang ingin Anda kejar. Dapatkah Anda memikirkan cara untuk memulai program pelantikan kerja? Seperti itu contoh pertanyaannya. Dan berkomitmen untuk bertindak. Maksudnya, konselor mengajak konseli untuk menarik nafas dalam-dalam dan berkomitmen pada suatu tindakan. Tindakan ini adalah pertanyaan klarifikasi terakhir dalam wawancara klarifikasi. Jadi, di sini konselor meminta untuk klien berkomitmen terhadap penyelesaian yang sudah disepakati. Contohnya, apakah Anda siap atau seberapa serius komitmen ini? Nah, tahap ini juga, tahap komitmen untuk bertindak ini juga bisa disebut sebagai kontrak diri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.